apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Mengenal sosok Misbakun, rekan Arteria, dijadikan referensi, ragukan data Mahfud. Pada saat di tengah-tengah memberikan argumentasi di RDP Komisi 3 DPR RI dengan Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Arteria Dahlan tampak bertanya pada rekan sejawatnya di Komisi 3, yaitu Muhammad Misbakun. Saat itu Arteria sedang meragukan akurasi data Mahfud MD yang menyebut Rafael Alun sudah menjadi tersangka. Memang sebelum giliran Arteria memberikan argumentasi, Misbakun sudah lebih dulu memberikan argumentasi dan banyak mengkritisi Mahfud MD yang dinilainya salah mengumumkan dugaan TPPU 349 triliun itu. Misbakun juga bertanya, salahnya Rafael itu di mana? Belakangan ternyata data Mahfud MD benar. Rafael Alun memang benar sudah menjadi tersangka. Sehari setelah rapat itu pada 30 Maret 2023, KPK mengumumkan Rafael Alun sudah menjadi tersangka. Rafael sudah ditetapkan menjadi tersangka otomatis setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan. Mengutip CNN Indonesia, kasus Rafael sudah dinaikkan ke penyidikan ternyata sejak 27 Maret 2023 lalu. 3 hari sebelum rapat itu. Lalu siapa sih sebenarnya Misbakun yang dijadikan Arteria Dahlan sebagai referensi saat berargumentasi itu? Sebelum menjadi anggota legislator, Misbakun berkarir sebagai PNS di Dirjen Pajak saat itu di bawah naungan Departemen Keuangan. Setelah 15 tahun bekerja sebagai PNS, Misbakun pada tahun 2005 mengundurkan diri dan memilih menjadi pengusaha. Lalu pada tahun 2009, Misbakun memutuskan terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif dari PKS dan terpilih. Selama menjadi anggota DPR, Misbakun tercatat merupakan salah satu anggota DPR yang cukup kritis terhadap pemerintah. Ia juga salah satu inisiator hak angket Senturi DPR RI. Namun di tengah bergulirnya pengusutan bailout Bank Senturi oleh DPR RI, Misbakun menghadapi masalah hukum. Mengutip artikel yang diterbitkan Kompas.com dengan judul Misbakun teringat saat ditahan karena Senturi, Misbakun dalam artikel itu bercerita teringat saat ia mulai ditahan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tuduhan pemakaian LC palsu di Bank Senturi. Gara-gara tudingan itu ia divonis bersalah dan dihukum setahun oleh pengadilan. Waktu itu Misbakun adalah salah seorang dari anggota panitia khusus Bank Senturi di DPR yang vokal mengusut skandal yang diduga melibatkan Gubernur Bank Indonesia Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta pejabat lainnya pada tahun 2008 itu. Di Pengadilan Tinggi, Misbakun ditambah setahun hukumannya. Mahkamah Agung kemudian mengukuhkan hukumannya tetap 2 tahun. Namun dengan novum baru atau bukti baru yang diajukannya lewat peninjauan kembali, akhirnya Mahkamah Agung membebaskannya secara murni dari semua tuduhannya itu. Juga memutuskan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Misbakun. Kini Misbakun yang semula anggota Partai Keadilan Sejahtera telah berpindah ke Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2014, Misbakun kembali maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Pasuruan, Probolinggo. Ia pun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Begitu juga pada tahun 2019 lalu, dia juga kembali terpilih. Karena apa? Bapak kemudian mengkaitkan dengan cangkang, perusahaan cangkang, kemudian transaksi yang dialihkan dengan proksi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Karena saya tahu dalam dan mengerti soal bagaimana
mendesain dan hal-hal yang sifatnya transaksi seperti ini. Tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat biasa di dalam sektor keuangan. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud soal Bapak tadi menyampaikan polanya kemudian berubah, mengganti PT-nya dengan ini, mengganti PT-nya dengan ini. Itu sangat biasa, Pak. Pertama, bisa saja dia bertransaksi untuk merubah kepemilikan saham yang berbeda, kemudian dia berganti PT dan sebagainya. Tetapi semua hal-hal yang tersebut kan harus diklarifikasi karena LHA itu adalah raw material data, belum informasi. Ketika dia menjadi informasi adalah ketika dilakukan klarifikasi, dia baru menjadi informasi. Menjadi informasi pun harus dilakukan analisis lebih mendalam untuk kemudian klasternya kita bagi dua. Ini ada tindak pidananya, dugaan Mas Ian, itu pun masih dugaan. Dan kemudian kita drop bahwa ini tidak ditemukan dugaan. Dugaan pun kita bawa ke APH, Pak. Prosesnya masih lebih jauh lagi. Proses rute yang panjang seperti ini, ketika di rute yang pertama kita sudah buka ke publik, apakah rakyat kita dengan literasi yang kita semua tahu, apakah akan bisa mencerna seperti kita mencerna penjelasan Pak Mahfud hari ini? Berbeda, Pak. Inilah sebuah pembelajaran yang paling baik kasus ini. Bagaimana rakyat jangan disajikan oleh data-data yang masih belum clear, masih belum jelas proporsi kedudukannya di dalam hukum. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa di pemerintahan juga harus solid. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Beni Harman tadi terjadi. Karena kami, Pak, adalah partai yang loyal memperjuangkan Pak Jokowi sejak awal. Dan kami mengawal sampai akhir, Pak. Lah, ini yang penting, Pak, perlu kami sampaikan. Dan berikutnya, Pak. Tadi Bapak menyampaikan soal RAT. Bapak menyinggung soal angin Prayitno. Pertanyaan saya, sampai hari ini datanya RAT itu perbankannya, LHKPN-nya semuanya dibuka. Kalau LHKPN terbuka, perbankannya dibuka. Kemudian safety book-nya dibuka. Pertanyaan saya, sampai hari ini RAT itu belum menjadi status tersangka kasus apapun. Belum menjadi tersangka kasus apapun. Saya tanyakan kepada Menteri Keuangan saat saya rapat dengan Menteri Keuangan, kenapa, pertanyaannya, apa kesalahannya RAT? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban, Pak. Nggak dijawab, Pak, pertanyaan saya. Menterinya sendiri didampingi oleh Dirjen Pajaknya, sampai saya selesai rapat tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang sangat sederhana, apa kesalahannya RAT? Ya, itu yang terkenal itu, Pak Ketua. Itu lah, ini, Pak, maksud saya tidak sedang dalam profesi, tapi ini adalah orang yang belum ditetapkan dalam status apapun, tapi data perbankannya sudah dibuka, data keuangannya yang seharusnya dirahasiakan dibuka, dan sebagainya. Lah, inilah yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita klarifikasi semua proses data di PPATK ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulfahri, silakan. Habis Pak Mulfahri, Ketua, sebentar, Ketua minta izin. Sini. Oh, okay. Pak, saya belum sholat asar karena tadi sampainya sini belum asar. Jadi, kalau gitu gini, teman-teman. Ya. Berikutnya kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti tiba-tiba penonton mengatakan gol, tepuk tangan semua, hakimnya bilang print offside, nggak ada itu 349, padahal Kementerian Keuangan udah mati nih, namanya udah jelek, itu loh. Oh, ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak hukum, DPR, kong kali kong. Ini dipikirin, Prof.
Makanya Saudara Ivan, ya, LHA itu apa? Ya, pahami betul. Kenapa kami merahasiakan LHA? LHA itu hanya bahan mentah, informasi transaksi keuangan yang harus lagi dianalisa, dikaji lagi, diteliti lagi, baru lead, baru dik. Kalau ada ini bisa tuntut umum ditetapkan TPPU oleh hakim, bukan oleh ketua komite. Oh, Atria Dahlan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi TPPU dan sebagainya. Bukan, jangan dipelesetkan seperti itu. Kami ingin menegakkan hukum. Kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer. Saya mewakafkan diri untuk tidak populer. Sekarang ini tidak ada kesimpulan, Pak Ketua. Prof tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar. Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar. PPATK juga harus mempertanggungjawabkan. Ini yang saya takut, istilahnya tadi agak kenceng itu, agak tajam. Takutnya datanya ini prank gitu loh. Semuanya ketipu nih, seolah-olah ada begini. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kejadian ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lembaga negara, sesama lembaga negara saling ngintip, saling hajar, saling apa. Ini harus diperhatikan. Sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama. Faktanya, angka final masih jauh. Tadi saya sepakat, Pak Ketua, komite ditugaskan dulu untuk rapat membawa hasil final versinya komite. Yang salah, nyatakan salah. Lapor ke publik, mohon maaf saya salah. Misalnya Bu Sri Mulyani salah. Misalnya Pak Ketua Komite salah, mohon maaf. Nggak masalah Pak, mohon maaf itu. Halal, mulia itu. Ya kan? Tapi jangan kami yang diserang balik. Nah sekarang saya nanya PPATK. Ya, ini yakin data final. Apa ada data tambahan nggak? Apa ada perubahan nggak? Bagaimana kalau ada klarifikasi lagi? Mengubah pendapat saudara nggak di LHA? Ini satu badan nggak begini kerjanya. Kemudian Pak Ketua, saya ingin tanyakan, ini di komite ini pernah ada rapat nggak? Kalau nggak sistem nggak jalan. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 bla. Tapi kalau produknya yang di sana juga nggak benar ya mohon maaf Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar Pak, walaupun dihujat dan dibully Pak.